Halo teman-teman semua, selamat datang di Podcraps. Segmen Cuap-Cuap COA episode 1 bersama gue Alvari dan gue Sinta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Sinta dari Biokimia Angkatan 55 dan rekan saya Alvari Anika Muhammad, biasa dipanggil Alvari dari Biokimia Angkatan 56. Terima kasih semuanya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Husnawati MSI yang telah menyempatkan hadir pada rekaman podcast episode 1 Cuap-Cuap COA. Terus di podcast episode 1 ini tema kita adalah tips hidup sehat selama pandemi COVID-19. Bu dan keluarga pas di tengah pandemi sekarang ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat ya. Paling kalaupun sakit ya flu biasa gitu ya. Karena punya alergi rinitis. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bu. Terus ngomong-ngomong, Ibu sekarang lagi di mana saat ini? Ya, saya sekarang lagi di Karawang ya. Kadang-kadang ke Bogor, ke Karawang gitu. Alhamdulillah di sekitar saya masih relatif aman ya. Memang beberapa pernah tetangga ada yang positif gitu. Kalau ada yang positif, kemudian diinformasikan untuk isolasi mandiri. Nanti dari tetangga-tetangga itu membantu untuk mensupport makanan dan sebagainya. Jadi tidak sampai menyebar gitu ketika ada yang positif di tetangga. Mungkin kurang lebihnya sama sih Bu, sama kondisi saya sekarang di Bekasi juga mulai banyak kasus COVID yang baru nih Bu di tetangga-tetangga saya gitu. Tapi dilihat-lihat sepertinya masyarakat juga semakin abai gitu ya Bu terhadap protokol 5M. Nah, sebelum kita lanjut nih, protokol 5M itu apa sih Alvari? Jadi, protokol 5M adalah perilaku disiplin sebagai upaya menekan penyebaran virus COVID-19, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang terakhir membatasi mobilisasi dan interaksi gitu Kak. Nah benar banget nih Alvari, kalau menurut Ibu nih, kenapa sih Bu masyarakat kok sepertinya malah abai terhadap protokol dan tidak mempercayai adanya virus COVID-19 ini gitu Bu? Oke, jadi masalah abai di masyarakat itu kalau saya lihat penyebabnya utama itu ada dua ya, 3. Yang pertama karena alasan ekonomi itu paling besar ya. Biasanya karena faktor ekonomi, kemudian beberapa orang ya, sebagian besar itu akhirnya mengendurkan gitu ya, daripada nggak dapat penghasilan, ya, mereka mengundurkan protokolnya dengan alasan macam-macam. Tapi sebenarnya kita tidak protokol yang dibuat itu sebenarnya tidak menghalangi manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ya, hanya mungkin sedikit membatasi gitu. Jadi misalnya yang tadinya bisa satu kafe itu bisa banyak gitu yang datang ya berkerumun. Nah, kali ini harus dibatasi gitu jumlah pengunjungnya. Misalnya biasanya dalam satu ruangan ada 10 meja. Ini yang bisa dimanfaatkan mungkin hanya 5 meja gitu ya. Nah, yang seperti itu kadang membuat pihak pengusaha gitu ya, yang jualan dan sebagainya jadi terimbas ekonominya gitu. Kemudian itu faktor yang pertama, ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah provokasi ya. Jadi termakan oleh kan banyak ya broadcast, kemudian info-info yang menyatakan bahwa COVID itu konspirasi gitu. Jadi COVID. Iya betul Bu. Jadi teori bahwa COVID itu konspirasi bukan hanya di Indonesia. Bahkan teman saya di Belanda juga bilang tidak hanya Indonesia yang abai, bahwa warga di Belanda itu nggak mau pakai masker gitu. Teori konspirasi dan macam-macam seperti itu cepat sekali menyebar dan termakan gitu oleh beberapa orang. Biasanya baru kemudian sadar ketika saudaranya, keluarganya, atau malah dirinya kena COVID. Jadi baru sadar bahwa oh ya COVID itu beneran dan memang mengerikan gitu. Masalahnya adalah dari sekian banyak yang kena COVID itu rata-rata ya tingkat kefatalannya atau fatality rate-nya itu nggak nyampe 10%. Misalkan ada 100 orang yang kena COVID gitu ya, paling yang parah-parah itu 10-an orang gitu ya. Jadi sisanya nggak terlalu parah, karena merasa nggak terlalu parah, COVID ini kayak kayak virus flu biasa gitu. Ada yang OTG kan ya, ada yang cuman
mengalami anosmia aja, jadi kehilangan indera penciuman gitu. Ada yang batuk-batuk, pilek gitu ya. Jadi nggak sampai harus dirawat di rumah sakit. Kemudian faktor yang ketiga adalah lelah ya. Karena sudah hampir setahun ya kita menghadapi COVID ini di Indonesia. Kan kita baru mulai hebohnya di Maret ya. Di bulan Maret 2020. Hampir setahun. Jadi sudah istilahnya sudah lelah gitu. Sebenarnya 5M itu nggak terlalu berat ya. Cuman memang harus disiplin aja mengerjakannya. Gitu. Iya Bu, bener sih. Karena kalau saya lihat juga Bu, pernah nih kan saya pernah ke pasar gitu kan Bu, terus malah kan ngelihat pedagangnya tuh banyak yang nggak menggunakan masker gitu. Terus kalau saya tanyain ke pedagang-pedagang di pasar tuh pasti jawabannya kayak, oh kalau kita mah berserah diri aja sama Allah gitu Bu. Jadi kayak malah konsep berserah dirinya tuh aneh gitu menurut saya gitu ya Bu. Terus juga malah ada sempat konspirasi gitu Bu yang bilang katanya, oh COVID-19 tuh virusnya cuma menyerang orang-orang kaya aja gitu katanya. Karena kalau kita mah nggak bakalan kena gitu. Jadi mulai makin aneh-aneh gitu Bu. Iya, jadi saya juga beberapa kali ngisi kemarin sempat di awal Februari ngisi materi untuk KKN gitu ya. Kemudian juga sempat bulan-bulan lalu juga. Mesti masalah yang utama ini kan adalah gimana nih supaya masyarakat nggak abai. Saya sendiri kalau keluar rumah gitu, misalnya harus belanja atau apa, ngelihat yang berkerumun atau yang naik motor atau yang jalan-jalan nggak pakai masker itu suka gitu kesel. Risih gitu ya Bu. Cuman kesel gitu, gemes gitu ya. Cuman ya namanya tiap orang kan yang penting usaha ya. Kalau saya sih saya nggak bisa merintah hai kalian hai gitu ya, karena saya memang nggak punya wewenang untuk memaksa orang untuk memakai masker dan sebagainya. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita yang punya peran untuk mengedukasi itu jangan sampai bosan untuk mengedukasi gitu ya, menyampaikan. Edukasi itu kan prinsipnya itu mengingatkan dan menyampaikan. Nah, perkara yang diberitahukan, perkara yang disampaikan itu nggak mau dengar gitu ya, atau nggak mau peduli, ya, jangan sampai itu menurunkan motivasi kita gitu untuk terus mengingatkan. Karena susah sih kalau mau mengingatkan orang bahwa ini tuh COVID ini perlu diatasi loh gitu. Sampai mereka benar-benar merasakan parahnya COVID mungkin baru sadar gitu. Tapi kan kita nggak ngedoain gitu ya. Nggak. Jadi kalau kena COVID itu kayak main Russian roulette kalau saya suka menganggapnya. Tahu Russian roulette yang? Tahu Bu, yang roda itu ya? Ya bisa pakai roda gitu. Atau kalau dulu sebenarnya Russian itu awalnya adalah di pistol ya. Pistol itu kan ada isinya ada 6 peluru kalau nggak salah ya. Saya lupa, pokoknya 6 berapa. Nah, cuma diisi 1. Diputer, kalau diceklek pas nggak dapat pelurunya aman. Tapi kalau pas diceklek ada pelurunya udah tewas kan. COVID juga seperti itu karena dari sekian kita nggak tahu kita bakal dapatnya yang mana gitu kan. Ketika ibaratnya tuh ada pistol dengan 10 peluru gitu ya. 10 selongsong dan kemudian ada 1 peluru, kemungkinan kita kena fatalnya itu ya 1:10 gitu ya. 10% itu kan 1:10 ya sebenarnya. Gitu. Kalau pas kita aman ya alhamdulillah gitu. Tapi dari 10 orang pasti ada 1 yang bermasalah gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih mengingatkan, saya sih pengennya keluarga dan orang-orang yang saya kenal tuh jangan sampai jadi satu dari 10 itu gitu. Karena kalau sudah harus dirawat, masuk ICU, kalaupun selamat ya, maksudnya survive dari ICU bisa keluar, kemudian resiko yang terjadi pada tubuhnya yang hampir rusak karena virus COVID itu cukup berat. Jadi menurut penelitian orang-orang yang sudah pernah masuk ICU karena COVID-nya parah mempengaruhi paru, fungsi parunya itu tidak terlalu maksimal lagi gitu, tidak terlalu optimal. Teman-teman saya yang di militer misalnya pernah kena COVID dan kemudian walaupun mereka isolasi mandiri gitu ya, mereka merasakan sesaknya gitu ya, sesak nafas. Ada 1 hari pas
puncaknya, istilahnya klimaksnya itu mereka merasa sesak banget gitu ya. Tapi kemudian besoknya sudah berkurang akhirnya membaik. Ketika mereka mengikuti aktivitas kemiliteran seperti biasa gitu, itu ngerasa banget turunnya vitalitasnya. Misalnya tadinya keliling lapangan 10 menit bisa dapat 10 putaran misalnya, ini cuma bisa dapat 6. Gitu. Jadi resiko akibat kena COVID setelahnya atau postnya itu tetap ada. Berarti emang sebenarnya tuh secara faktanya gitu ya Bu, COVID-19 itu memang cukup menyeramkan juga gitu ya Bu ya. Kan kalau kena juga ternyata mempengaruhi vitalitas tubuh kita juga gitu setelah kita sembuh gitu. Jadi nggak otomatis sembuh gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu dari saya. Kalau dari sisi biokimia medis mungkin ya Bu sebagai ibu yang berpengalaman di bidangnya, menurut Ibu, gimana sih Bu caranya supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan di kala pandemi ini gitu Bu? Oke, jadi pertama yang harus dipahami bahwa pandemi ini ada ya, jangan dibilang teori konspirasi juga gitu. Dari WHO sudah diinikan. Dan perlu diketahui yang namanya pandemi ini kita bukan baru kali ini kena. Jadi manusia itu sudah berkali-kali menghadapi pandemi ya. Bahkan pandemi pellagra ya, tahu pellagra? Jadi yang kulitnya apa istilahnya ya, krusta, Cacar banyak gitu Bu? bopeng-bopeng. Ya kayak cacar. Kalau cacar kan penyebabnya virus ya. Kalau pellagra itu dulu sebenarnya penyebabnya adalah vitamin, kekurangan vitamin B ya. Jadi badannya itu banyak kayak bopeng-bopeng gitu ya. Pokoknya mengerikan lah. Nah, pada waktu itu sempat membuat penderitanya dikucilkan ya, diasingkan. Sama kayak cacar. Cacar juga karena virus ya menyebabkan kulitnya bopeng-bopeng mengerikan pada zaman dulu dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu juga di karantina ya, dikucilkan kalau pada zaman dulu mereka yang terkena. Tapi sekarang kan sudah kita tahu pellagra itu ternyata cuma karena kurang vitamin B, dikasih vitamin B-nya aja udah sembuh gitu ya, bersih kulitnya. Cacar juga sama, ternyata karena virus dan virusnya sudah ada vaksinnya sekarang ya, jadi nggak terlalu parah. Jadi ini juga COVID ini juga insya Allah sih kita akan lalui. Setelah itu mungkin 10 tahun lagi kita akan menganggap ini sama seperti cacar gitu ya. Jadi yang penting bersabar saja di masa pandemi ini. Nah, yang perlu dilakukan apa selama masa pandemi? Kalau saya selalu mengingat prinsip dari dosen saya dulu waktu masih kuliah ya, Prof. BJ Bambang Jarwoto almarhum, beliau sudah meninggal, SPPD ya. Beliau tuh punya prinsip sehat itu terdiri atas 5 huruf ya. Saya selalu menyampaikan ini ketika ini karena menurut saya ini gampang untuk diingat. Ya, S seimbang gizi. Kita tahu bahwa gizi itu adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian nanti nutrisinya diserap oleh tubuh. Fungsinya apa? Untuk membangun pertama untuk energi, kemudian untuk membangun sel-sel yang rusak gitu ya. Untuk pembentukan sel-sel yang rusak, untuk membentuk protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam mekanisme sistem imun banyak sel dan protein yang terlibat gitu. Jadi kalau nutrisi kita bagus ya, makanannya gizinya seimbang ya. Jadi makanan yang baik itu bukan cuma tinggi karbo atau tinggi lipid aja gitu ya. Tapi kalau saya tetap harus seimbang karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral, serat dan air ya. Jadi itu harus seimbang supaya tubuh bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk bisa menghasilkan energi untuk aktivitas, juga bahan baku untuk memperbaiki sel-selnya yang rusak dan untuk membentuk protein-protein yang dibutuhkan tubuh ya. Protein itu kan ada banyak enzim, hormon gitu ya. Itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi jaga keseimbangan gizi selama masa pandemi. Makan buah, sayur gitu ya. Terus tidak terlalu banyak yang, sekali lagi balik ke kondisi masing-masing ya. Ada orang yang hiperkolesterol misalnya, maka makanan yang berlemaknya dikurangin gitu. Ada orang yang obes misalnya, maka makanannya karbohidratnya juga dikurangin, kolesterol dikurangin juga gitu. Jadi dietnya sesuai dengan masing-masing. Yang penting adalah gizinya seimbang.
gitu. Kemudian ini walaupun masih ada pro kontra ya, kalau saya ada pada posisi sebagai tenaga medis, ya kita tidak sepakat dengan rokok karena lebih banyak efek negatifnya gitu. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, asap rokok dan asap-asap yang lain itu bisa mengiritasi saluran pernafasan, itu jadi memperparah kondisi gitu ya. Gitu. Kemudian haknya hindari stres. Ya, kenapa? Karena stres itu nanti akan mempengaruhi sistem imun, gitu, akan mempengaruhi kerja metabolisme tubuh, gitu. Jadi makanya kalau selama masa pandemi ini stres itu jangan berlebihan. Kalau misalnya, aduh banyak tugas kuliah, aduh ada ini, ya dikelola, jangan sampai itu jadi stres yang mempengaruhi banget gitu ya. Gitu. Kemudian awasi kondisi tubuh. Ya, jadi harus bisa melihat, wah saya demam nih, gitu. Terus, wah jangan-jangan COVID. Nah, saya selalu menginikan di masa pandemi itu kadang orang tuh terlalu parno ya. Saya sering dapat konsulan, dok saya udah demam dari kemarin gitu, batuk pilek, terus gimana nih? Jangan-jangan kena COVID gitu ya. Nah, kalau saya sih menginikan, cek dulu, ini kita bisa ngerasain kok, ini demamnya kayak biasa atau agak beda gitu ya. Yang penting adalah demamnya bisa dikontrol tidak. Artinya apa? Ketika kita minum obat penurun panas ya, penurun panas kan paracetamol dan sebagainya bisa didapat di mart-mart ya, di warung juga ada. Turun nggak? Kemudian kalau setelah turun dia balik lagi nggak? Ya, terus lihat hari ini, besok ini nggak ada perbaikan nggak gitu. Kalau ada perbaikan, insya Allah sih flu biasa ya. Karena biasanya kalau flu biasa itu 2-3 hari sudah membaik. Dan kemudian lihat juga kita ada riwayat kontak dengan yang positif nggak. Kalau nggak ada riwayat kontak ya jangan langsung parno kena COVID gitu. Gitu. Jadi awasi kondisi sendiri. Kalau ada yang punya diabetes, ada yang punya hipertensi, ya, dan ada yang punya kolesterolnya tinggi, hiperkolesterol, itu harus bisa mengontrol ya. Biasanya kalau bisa punya alat untuk cek sendiri. Kalau enggak, nggak apa-apa, sempatkan ya 3 bulan, 6 bulan sekali untuk cek ke klinik terdekat atau puskesmas gitu. Khawatir ketularan. Kalau ke puskesmas gitu ya, yang penting itu ketika keluar harus ke puskesmas terpaksa gitu ya, ya jaga protokol. Usahakan agak menjaga jarak dengan pasien yang lain, pakai masker. Nanti pulang dari puskesmas yang harus dilakukan, pakaiannya, kalau saran saya sih langsung aja direndam di cucian ember yang sudah ada deterjennya gitu. Jadi kalaupun nggak kena ke kita gitu tapi ya, direndam dulu aja di ember di deterjen ya, karena kalau virus kena air yang deterjen gitu ya, itu dia insya Allah akan mati gitu. Jadi itu nanti setelah kamu cuci tangan, kamu udah beres dan sebagainya, mau langsung dicuci ya silahkan gitu ya. Yang penting kita mematikan virusnya dulu. Kemudian itu setelah awasi kondisi tubuh, yang terakhir adalah T. Ini yang kadang susah nih, teratur olahraga ya. Olahraga penting karena olahraga itu menaikkan denyut jantung ya, sehingga kemudian ketika denyut jantungnya naik dengan teratur ya. Nah, olahraga itu bedanya dengan kerja ya, kan ada yang bilang saya udah ngepel, saya udah nyapu gitu ya, itu udah olahraga. Agak beda karena yang namanya olahraga itu gerakannya teratur sehingga denyut jantungnya itu nanti naik dengan teratur juga. Tujuannya apa? Supaya aliran darahnya jadi lancar gitu, dipompa oleh denyut jantungnya yang teratur itu, aliran darah jadi lancar gitu sih. Kalau aliran darahnya lancar, metabolisme akan berjalan dengan baik. Kalau sistem imun dibutuhkan di bagian-bagian tubuh, itu juga akan bisa dihantarkan dengan baik. Ingat bahwa aliran darah itu kayak jalan yang di dalamnya itu ada sel-sel darah yang mengantarkan nutrisi. Fungsinya mengantarkan nutrisi, mengantarkan oksigen, mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan. Jadi kalau dia bisa berjalan dengan lancar, maka tubuh juga akan jadi lebih sehat. Gitu. Mungkin sederhananya itu ya. Oh iya. Dan juga gini ya Bu, kan usaha dari luarnya bisa salah satunya dengan vaksin ya Bu, yang sekarang ini lagi rame gitu. Terus saya baca-baca banyak orang yang agak skeptis sama vaksin dan lebih memilih
menggunakan herbal sebagai penggantinya. Padahal kan vaksin dan herbal itu nggak bisa saling menggantikan gitu ya Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana cara menyikapinya? Oke, jadi harus dipahami dulu vaksin itu apa, ya, herbal itu apa. Vaksin itu adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan sistem imun dengan cara memasukkan sel virus, ya, baik itu yang sudah dimatikan atau dilemahkan, ya, atau proteinnya. Untuk apa? Supaya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mengenali, oh musuhnya seperti ini, oh virus COVID itu seperti ini toh, gitu. Jadi sistem imun itu kan kayak tentara ya, tentara yang menjaga pertahanan tubuh. Nah, untuk bisa tentara itu mengenal yang mana musuh, yang mana kawan, itu butuh latihan. Nah, latihannya adalah dengan mengenali musuhnya seperti apa. Dikenalinya itu lewat mekanisme vaksin itu. Jadi nggak ada itu virus yang masih kuat, yang masih ini langsung dimasukin gitu aja. Nggak. Jadi biasanya virusnya adalah yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau proteinnya. Tujuannya untuk mengenali musuhnya itu seperti apa. Itu vaksin. Kalau herbal itu kan pemberiannya adalah masuk ke mulut ya, kemudian masuk ke saluran pencernaan. Nah, jadi prosesnya adalah melewati pencernaan. Di dalam proses pencernaan itu ada enzim-enzim yang bekerja untuk memecah makanan yang masuk, ya, termasuk herbal, untuk kemudian diserap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada proses penyerapannya ini yang masuk ya yang sifatnya adalah nutrisi dan senyawa-senyawa xenobiotik dari tanaman, ya, flavonoid itu juga bisa masuk. Ini nutrisi makro, mikro, dan xenobiotik ini kalau masuk ke dalam tubuh, ya dia akan dimanfaatkan sebagai bahan baku. Bahan baku apa? Bahan baku untuk pembentukan protein, ya, bahan baku untuk proses-proses kalau dalam biokimia dan biologi molekuler itu ada proses transkripsi, translasi, ya, untuk pembentukan protein. Jadi dari DNA, setiap orang punya DNA yang berbeda-beda. Dari DNA itu kan nanti ada proses transkripsi untuk membentuk RNA. Nah, pada proses ini ada faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan. Ada bahan baku yang dibutuhkan. Nanti dari transkripsi, pembentukan proteinnya adalah proses translasi. Itu juga butuh bahan baku, butuh faktor-faktor yang dibutuhkan untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi ada asam amino yang dibutuhkan, gitu. Kemudian ada senyawa-senyawa lipid seperti kolesterol itu juga dibutuhkan, gitu. Kemudian flavonoid itu juga berperan dalam faktor transkripsi. Jadi itu perannya sebagai bahan baku. Jadi akan berbeda dengan vaksinasi yang tujuannya melatih sistem imun bekerja, dengan herbal yang fungsinya sebagai bahan baku. Ibaratnya tuh kayak, kalau herbal tuh kayak apa ya? Ya kayak kalau kita minum suplemen gitu ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam pencernaan, diserap dan sebagainya, itu bahan baku gitu. Jadi kalau ada yang menyamakan tidak tepat gitu. Cuma memang perlu dipahami bahwa penolakan terhadap vaksin ini tidak hanya pada COVID. Sejak dulu itu memang ada orang-orang yang anti terhadap vaksin. Karena apa? Karena vaksin itu punya efek samping, istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau di Indonesia istilahnya KIPI, ya. Jadi kalau ada anaknya yang divaksin kemudian demam, gitu, bahkan ada yang sampai meninggal, ya itu menyalahkan vaksinnya. Padahal memang salah satu resiko di vaksin itu ada beberapa yang mengalami demam. Ya, sebenarnya yang penting demamnya dikelola dengan baik. Kalau demam terlalu tinggi pada anak, memang tanpa divaksin pun dia akan bermasalah, gitu ya. Jadi yang penting efek-efek yang muncul setelah vaksin itu harus bisa dikelola dengan baik, gitu. Jadi emang sama-sama penting juga sih ya Bu, vaksin sama herbal. Jadi penonton podcast ini kan udah tahu ya pentingnya herbal sama pentingnya vaksin juga. Terus berikutnya ada ini Bu, beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman Krebs terkait COVID ini. Buat pertanyaan pertama itu tentang hewan peliharaan Bu. Jadi kan
kalau di rumah stres juga suka main sama hewan peliharaan gitu ya Bu. Kira-kira kalau hewan peliharaan itu bisa nularin atau bisa membawa virus COVID ini nggak sih Bu? Ya, terkait ini ya, pernah memang ada artikel yang menuliskan bahwa ada beberapa hewan ya, kucing atau anjing yang terkena COVID. Tapi itu baru satu artikel yang saya lihat dan belum didukung oleh info yang lainnya. Hanya yang jelas gini, ketika hewan peliharaan kita keluar gitu ya, hewan peliharaannya kan nggak, kalau misalnya bisa di dalam rumah aja sih insya Allah aman-aman aja, nggak akan menyebabkan penularan. Tapi ketika dia keluar gitu, misalnya punya kucing, anjing gitu ya, jalan-jalan keluar gitu. Kemudian ketika di luar itu dia ketemu dengan orang yang positif COVID misalnya dan tidak pakai masker dan batuk-batuk di dekat si anjing atau si kucing itu, kemudian dropletnya kan bisa menempel ke bulu anjing atau kucing itu. Nah, jadi ketika hewan peliharaan itu masuk ke dalam rumah, sebenarnya itu statusnya sama seperti kita menghadapi barang, paket atau benda atau apa-apa dari luar gitu ya, yang masuk ke dalam rumah. Harusnya kita lakukan apa? Kalau dia masuk kemudian kita mandikan gitu ya, atau kita bersihkan supaya kotoran atau droplet yang mungkin menempel ke tubuhnya itu bisa bersih, insya Allah aman. Tapi kalau begitu dia pulang terus langsung dipeluk, kita bisa tertular gitu, karena ya, kita nggak tahu kan dropletnya dia dapat droplet nggak atau gimana gitu. Seperti halnya paket juga, kalau saya biasanya kalau dapat paket dari luar, ya itu saya inikan dulu paling nggak dilap tisu basah, alkohol gitu ya, atau kalau males digitu-gituin, kalau paketnya nggak terlalu penting, artinya bukan makanan yang bisa ditunggu 3 harian gitu ya, biasanya paketnya itu saya taruh dulu di pojokan rumah 3 hari, nanti baru setelah 3 hari saya ambil gitu, karena setelah 3 hari virus COVID itu akan hilang gitu ya, akan mati gitu ya. Kalau punya peliharaan, kalau bisa dijaga di dalam rumah, insya Allah nggak akan menyebabkan penularan. Tapi kalau dia keluar rumah, maka perlakukan seperti halnya barang atau orang yang datang dari luar masuk ke dalam. Jadi harus dipastikan dia bersih dulu, baru kemudian bisa dipeluk-peluk lagi. Oke, jadi yang perlakuin kayak barang. Oh, kalau misalkan tadi orang kitanya yang masuk, bajunya direndam, kitanya mandi. Kalau hewan kita mandiin juga gitu ya Bu ya. Selanjutnya. Yeah. Kalau yang terkait olahraga Bu, kan kalau misalkan nih kita lagi sibuk banget terus nggak ada waktu buat olahraga keluar, saya baca bisa berjemur di matahari itu bisa ngebantu naikin imun juga Bu, atau itu benar nggak sih Bu? Terus manfaat berjemur tuh yang benar kayak gimana sih Bu? Oke, ya. Yang pertama ini ada 2 hal ya, olahraga dan berjemur. Sebenarnya itu ininya agak tujuannya agak berbeda. Kalau berjemur itu tujuan kita adalah untuk mendapatkan sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu nanti bisa membantu mengubah previtamin D3 yang ada di tubuh kita ya, yang ada di kulit ini, untuk diubah menjadi vitamin D3. Jadi kalau belajar biokimia ya, kalian sudah tahu ya ada bentuk vitamin D3 yang dehidrokolesterol ya. Kemudian nanti ketika kena matahari dia akan berubah menjadi kolekalsiferol ya. Nah, nanti dia akan diubah dibawa ke hati. Kemudian di hati itu nanti akan diubah lagi di metabolisme, nanti kemudian dibawa ke ginjal, ya, diubah lagi jadi bentuk vitamin D yang aktif, kalsitriol. Jadi proses metabolisme vitamin D itu melibatkan kulit yang terkena sinar matahari, kemudian melibatkan organ hepar dan ginjal. Nah, jadi berjemur itu tujuannya adalah untuk memulai rangkaian itu, gitu, rangkaian perubahan vitamin D itu supaya dia bisa aktif dan bermanfaat untuk tubuh. Vitamin D yang optimal itu akan menjaga sistem imun dengan baik gitu. Nah, kalau berjemur itu dibutuhkan untuk mereka yang memang fungsi hepar dan ginjal masih bagus. Tapi ada beberapa kasus di mana punya masalah dengan fungsi ginjal, biasanya seperti itu tidak bisa berjemur gitu. Dia butuh yang sudah jadinya suplemen kalsitriol ya. Jadi orang-orang yang seperti ini nggak berjemur nggak masalah, karena itu tadi kalau berjemur toh
fungsi ginjal tidak bisa berfungsi dengan sempurna, maka tidak akan bisa diselesaikan proses metabolismenya. Itu pentingnya berjemur untuk tubuh kita supaya vitamin D-nya bisa aktif. Kalau olahraga itu tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk menjaga fungsi jantung dengan tetap baik gitu ya. Terus untuk meningkatkan secara teratur denyutnya supaya aliran darahnya lancar. Olahraga tidak hanya harus dilakukan di luar ruangan ya, di dalam ruangan juga bisa ya. Saya juga sering ajak anak-anak, suami juga biasanya kita sempatkan 30 menit ya paling maksimal. Sebenarnya 15-20 menit aja sudah cukup ya. Kita nyalain ini di aplikasi HP ada panduan untuk olahraga 30 menit gitu ya. Di YouTube juga ada olahraga 20 menit dengan anak-anak dan sebagainya itu ada. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak olahraga. Biasanya lebih karena faktor kemauan aja. Saya selalu mengatakan ke anak-anak, kita tuh punya 3 hal yang mempengaruhi keputusan kita untuk aktivitas. Kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Nah, biasanya kemampuan dan kesempatan itu dalam hal olahraga insya Allah adalah selama kita fisiknya sehat gitu ya. Kemampuan ada, kesempatan nggak sempet, sebenarnya kan nggak lama-lama, 15-20 menit juga cukup gitu ya. Jadi sempet lah sebenarnya. Kalaupun nggak sempet di pagi hari, bisa di sore hari atau di malam hari gitu. Ya benar. Habis ini saya mau ikutin saran Ibu berolahraga di rumah aja. Oh ya, terus Bu, kalau yang masalah berjemur ya, melanjutin masalah yang tadi, ada alternatif lain nggak sih Bu, yang bisa kita dapetin manfaatnya kayak berjemur tapi nggak pakai sinar matahari? Oke, berjemur nggak pakai sinar matahari. Ya, mungkin kalau punya alat ini ya, alat yang bisa mancarin UVB bisa ya. Cuma gini, yang perlu dipahami adalah bahwa tujuan berjemur di bawah sinar matahari kan tadi ya supaya vitamin D-nya aktif. Nah, vitamin D itu kalau kita ingat lagi itu termasuk vitamin yang larut lemak ya. Jadi vitamin A, D, E, dan K itu vitamin larut lemak. Artinya apa? Vitamin-vitamin ini itu bisa disimpan dalam tubuh. Kalau vitamin larut air kan nggak bisa disimpan ya. Vitamin B dan C itu nggak bisa disimpan, maka memang konsumsinya harus bisa kalau bisa setiap hari gitu dengan jumlah yang tidak berlebihan. Nah, kalau vitamin A, D, E, dan K ini karena dia vitamin larut lemak, dia bisa disimpan. Artinya tidak harus setiap hari kita melakukannya. Jadi misalnya dalam seminggu itu saya lihat sih ada fase-fase di mana satu hari itu cukup cerah paginya. Nah, maka kalau memang ada, sempatkanlah keluar. Perlu diketahui UVB itu kalau di Indonesia ya, itu dia akan mulai muncul setelah di atas jam 8 ya. Dan memang paling maksimal itu frekuensinya itu adalah ketika terik. Nah, terkait hal ini ada dulu tuh sempat beredar kan ya, Moyan itu di matahari itu paling baik di atas jam 10 sampai jam 15 kan, waktu itu ada yang sempat seperti itu. Tapi kemudian ada yang membantah ya, jangan di atas jam 10 sampai jam 15 itu nggak bagus buat kulit. Nah, balik lagi ini fungsinya untuk apa? Kalau untuk orang-orang yang memang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D banget gitu ya, dan memang menurut penelitian banyak orang-orang yang bekerja, terutama wanita karir yang menggunakan hijab gitu ya, karena perginya pagi pulangnya sore gitu ya, itu pun naik mobil atau kalaupun naik motor kan full cover gitu ya, pakai sarung tangan, pakai masker, jadi memang paparannya kurang. Nah, orang-orang yang defisiensi itu berarti kan sangat membutuhkan vitamin D. 80% vitamin D untuk tubuh kita itu didapatnya itu dari bantuan sinar matahari. 20%-nya dari diet. Jadi 80% loh butuh sinar matahari untuk bisa mengaktifkan previtamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau seperti itu sempatkan, kalau bisa misalnya di atas jam 10 baru bisa ada sinar mataharinya, wah udah terik nih, nanti kulitnya rusak kalau di atas jam 10. Gak usah lama-lama, 15 menit aja maksimal, cukup itu untuk mengaktifkan vitamin D-nya. Kalau misalnya di bawah jam 10, di bawah antara jam 8.30 sampai jam 10 misalnya mataharinya ada, nah itu boleh agak lamaan karena intensitasnya nggak terlalu mengganggu merusak kulit. Jadi kalau misalnya munculnya di atas jam 12 ya nggak apa-apa gitu, keluar aja, tapi jangan lama-lama, 10 menit gitu ya udah. Intinya itu
kulit kita tuh bisa ngerasain kalau terlalu panas gitu ya, sunburn itu, nah itu nggak baik. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau ini seminggu sekali atau 2 kali sudah cukup, nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah usaha kita untuk mengaktifkan vitamin D3 itu ketika ada sinar mataharinya. Wah, padahal saya udah niat setahun diem di kamar Bu biar putih, tapi ternyata bahaya juga ya. Kalau dilihat-lihat bahasan kita sebenarnya masih banyak ya Bu, seru-seru banget padahal. Tapi sayangnya waktunya udah mau habis. Jadi mungkin sebelum kita berpisah, boleh minta closing statement dulu dari Ibu buat para pendengar podcast ini. Ya, buat para pendengar Podcasts ya, selama masa pandemi ini ya kita harus belajar untuk bersabar ya. Bersabar apa? Bersabar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang tadinya nggak pakai masker ya usahakan pakai masker ketika keluar gitu. Kenapa? Karena melindungi diri kita dan melindungi orang lain gitu ya. Dan nantinya akan melindungi keluarga kita. Kalau kita aman ya insya Allah keluarga kita juga aman. Kalau kitanya nggak bisa menjaga keamanan diri sendiri ya nanti kalau keluarga kita kenapa-napa karena kita yang akan menyesal gitu ya. Jadi usaha ya ikhtiar maksimal untuk menjaga diri dengan mengikuti protokol 5M. Kalau untuk memakai masker, mencuci tangan sudah bisa dilakukan, maka yang kemudian agak sulit adalah biasanya menjaga jarak. Nah, sebenarnya menjaga jarak itu juga bisa kok ya. Yang penting adalah kadang-kadang kita harus berani untuk menegur, mengingatkan orang yang di dekat kita untuk menjaga jarak ya. Karena ini lagi pandemi. Kalau saya biasanya suka kalau ada tetangga dekat, maaf Bu, jaga jarak gitu ya. Nah, karena si ibu kan nggak tahu saya positif atau enggak, dan saya juga nggak tahu si ibu itu positif atau enggak. Banyak OTG di sekitar kita. Jadi protokol 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan ya, dan mengurangi mobilisasi. Harapannya bisa kita terapkan. Bersabar, insya Allah ini akan selesai. Yang namanya pandemi itu pasti akan selesai. Hanya memang butuh waktu ya. Menurut sejarah ya 100 tahun yang lalu kita mengalami pandemi flu Spanyol ya, itu butuh waktu 2 tahun untuk bisa selesai. Jadi ya semoga saja kalau kita semua bisa menjaga diri dengan baik, 2022 nanti kita bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa. Mungkin itu ya. Berarti cukup lama juga ya Bu kalau melihat dari sejarah gitu ya, 2 tahun, terus kita mungkin ya memang terbiasanya tuh berkerumun gitu, kayak ketemu teman-teman, terus juga saya biasanya juga aktif di organisasi, kuliah gitu ya Bu, jadi tuh agak banyaknya lumayan stres juga gitu Bu, di rumah terus gitu kan. Mungkin buat teman-teman semua, tadi beberapa tips dari Bu Husna bisa diaplikasikan ke teman-teman. Terus harapannya juga dengan adanya episode podcast pada hari ini, teman-teman semua bisa lebih memahami COVID-19 itu seperti apa, terus lebih tahu lagi faktanya itu seperti apa sih sebenarnya mengenai virus ini. Terus jangan juga malah jadi mempercayai berita-berita yang hoax atau lebih mempercayai berita-berita yang belakangan ini kayak konspirasi gitu ya teman-teman. Memang mungkin cukup menarik mendengar berita-berita itu, tapi sebenarnya faktanya itu beda gitu. Sesuai dari yang tadi udah kita obrolin juga. Mungkin segitu aja Bu dari kita. Walaupun banyak juga yang masih pengen kita tanyain, tapi banyak yang kita dapat juga dari Ibu. Terima kasih banyak pada Ibu Husna. Dari saya sendiri, Sinta, dan rekan saya, Alfari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus ikutin episode podcast yang selanjutnya. Dadah teman-teman.